Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kini tampil sebagai utusan Presiden Prabowo untuk membenahi keuangan negara yang carut-marut selama 1 dekade rezim Jokowi. Namun publik bertanya-tanya, kenapa Muhammad Misbahkun menghentikan RDP dengan Menkyo dan meminta laporan tertutup? Apa yang sebenarnya ingin ditutupi Ketua Komisi 11 DPR terkait kejanggalan penggunaan keuangan negara? Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Kita akhiri rapat siang hari ini. Jika wakil rakyat terus bersikap tidak transparan, jangan salahkan rakyat bila lebih memilih parlemen jalanan untuk menyuarakan aspirasi. Rakyat sudah cerdas. Mereka tahu praktik fee 10 hingga 15% yang diminta oknum dewan dalam proyek anggaran. Banyak pengusaha bangkrut karena dipaksa bayar di depan, lalu pembayaran ditahan BUMN karya dengan alasan klasik tidak ada uang. Padahal uang negara dikorupsi, ada yang bahkan sampai kehilangan nyawa akibat lilitan hutang yang ditimbulkan oleh sistem kotor ini. Sederhananya rakyat hanya ingin pembangunan merata, lapangan kerja terbuka, pengangguran menurun, anak-anak bisa sekolah, dan gizi tercukupi. Faktanya, jangankan hidup layak, makan sekali sehari pun masih sulit bagi banyak keluarga. Presiden Prabowo Subianto memang telah menumbuhkan kepercayaan rakyat lewat langkah perbaikan di Kabinet Merah Putih. Tapi beliau harus tetap waspada terhadap pembantu pengkhianat dan penjilat yang berusaha merusak cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dan kepada para pembantu presiden, ingatlah, Jokowi adalah mantan presiden ke-7, bukan presiden ke-8. Mengapa masih ada yang melapor ke Solo seakan presiden yang sah saat ini bukan tempat konsultasi yang layak? Loyalitas buta yang seharusnya berhenti setelah pesta demokrasi usai justru dipelihara, menambah kekacauan. Soal program makan bergizi gratis, rakyat tentu mendukung. Tapi akan jauh lebih bermanfaat jika dana 300 triliun rupiah digunakan juga untuk membuka lapangan kerja, membangun 300 sentral industri per tahun, menghidupkan 12.000 koperasi dan kelompok tani, serta mendorong pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Dengan begitu orang tua bisa bekerja dan anak-anak otomatis mendapatkan gizi layak. Harapan rakyat hanya satu, pemerintahan yang tenang, adil, dan peduli. Merdekakan rakyat dari kelaparan, dari kemiskinan, dari biaya pendidikan yang mencekik, dari mafia hukum, mafia tanah, dan dari oligarki rakus yang merusak negeri ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kini tampil sebagai utusan Presiden Prabowo untuk membenahi keuangan negara yang carut-marut selama 1 dekade rezim Jokowi. Namun publik bertanya-tanya,